Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, puji Tuhan, pada saat ini kita masih diberi Tuhan kesehatan dan kekuatan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Mari kita bersama-sama ikut di dalam ibadah Minggu secara online. Pada saat ini kita bangkit berdiri memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14, Muliakan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran kita masing-masing masuk di dalam ibadah Minggu saat ini. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama mengoreksi kehidupan yang telah kita jalani masing-masing saat kita berada di tengah keluarga, saat kita berada di tengah masyarakat, juga saat kita hidup di tengah bergereja dan berjemaat. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, kita menyadari bahwa hidup kita juga belum sempurna di hadapan Tuhan. Banyak kekurangan, pelanggaran, dosa yang telah kita perbuat. Karena itu mari kita akui dengan jujur dan tulus sambil memohon pengampunannya di dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa merawat dan memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu. Perawatan dan pemeliharaanmu nyata kami rasakan sampai saat ini ketika kami masih beroleh kuat dan selamat. Ya Tuhan, saat ini kami bersama dengan keluarga kami masing-masing berkumpul menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah yang kami bangun. Kami datang menghadap-Mu tidak membawa kebaikan diri kami, namun justru membawa kekurangan, pelanggaran dan dosa-dosa kami. Karena itu ya Tuhan, kami bersama-sama memohon belas kasih dan pengampunan-Mu atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami perbuat. Ampuni kami, sucikan dan tahirkanlah kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah Tuhan pengharapan kami. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah ketika kita mau mengakui dosa kita dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dosa dan kesalahan kita, terimalah anugerah Tuhan yang dinyatakan melalui kesaksian firman-Nya di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita semuanya. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita sambut anugerah Tuhan tadi dengan bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Dengan kita nyanyikan pujian kidung jemaat 368 baitnya yang pertama, Pada Kaki Salibmu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Adapun kesaksian firman Tuhan yang akan kita renungkan akan dibacakan oleh anggota majelis jemaat. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di tengah ibadah pada saat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita sebelum bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena pada hari Tuhan perkenankan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami di dalam kami membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga apa yang akan kami baca nantinya Tuhan, oleh karena kehendak-Mu saja yang terjadi. Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang akan Tuhan pakai untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga nanti yang akan disampaikan bukan menurut kehendak kami sebagai manusia,
tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Dan pada saat ini kami siap untuk bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kesaksian firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang 10 ayat yang ke-34 sampai dengan 42. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibunya, mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan setiap orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan tadi, ayat 37, saya ulangi menjadi nats kita yang demikian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Loyalitas dan totalitas. Demikian judul perenungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mempertahankan sebuah hubungan dibutuhkan kesetiaan dan kesungguhan. Tanpa keduanya, hubungan apapun tidak akan bisa bertahan. Tuhan ingin membangun hubungan yang loyal atau setia dan total dengan kita umatnya. Hubungan itu menuntut kedua belah pihak untuk menjalani hubungan dengan setia dan sungguh-sungguh. Tidak ada yang lebih utama bagi umat selain Tuhannya. Demikian pula, Tuhan menyediakan dirinya secara penuh untuk mengasihi kita umatnya. Itulah inti dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya tadi.
menjadi pengikut Yesus adalah soal loyalitas dan totalitas. Karena itu, orang yang mengasihi sesuatu lebih dari mengasihi Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan. Itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengasihi orang tua, mengasihi anak-anak kita, mengasihi sesama kita. Justru itu adalah merupakan perintah Tuhan sendiri kepada kita, supaya kita bisa hidup dengan saling mengasihi. Mengasihi orang tua, mengasihi anak-anak, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita. Melalui kasih kepada orang tua, kepada anak, kepada sesama kita, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi semua itu tidak boleh menghalangi kita, menghalangi bakti kita kepada Tuhan. Tuhan harus selalu menjadi bagian yang utama di dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan telah menjadikan para murid-Nya bagian dari dirinya sendiri, seperti yang disebutkan di dalam ayat 40 sampai dengan 42 bacaan kita tadi. Orang yang menyambut para murid disamakan dengan orang yang menyambut Tuhan Allah sendiri. Apa yang diberikan kepada para murid dianggap oleh Tuhan sebagai persembahan untuk Dia. Itulah loyalitas dan totalitas. Loyalitas dan totalitas yang telah ditunjukkan, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, para murid-Nya. Karena itu, marilah kita mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita adalah juga dengan berusaha untuk melakukan firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya secara pribadi, tetapi juga di tengah keluarga kita masing-masing. Sebagai keluarga Kristen, kita adalah keluarga Allah. Karena keluarga Kristen itu juga dibangun dan dipersekutukan oleh Tuhan Allah sendiri. Hal itu berarti setiap keluarga Kristen harus hidup di dalam persekutuan dan peraturan Allah. Hal itu berarti saat kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, maka setiap keluarga akan merasakan penyertaan, pertolongan, dan tuntunan Tuhan Allah sendiri. Sehingga kita akan merasakan bahwa Allah tidak pernah membiarkan keluarga kita berjalan sendirian. Karena Allah selalu ada di sisi kita dalam melewati perjalanan hidup kita yang berliku. Oleh karena itu, setiap keluarga Kristen juga hendaknya mau hidup di dalam peraturan Allah, di antaranya senantiasa mengatakan kebenaran dan berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan Allah sebagai perwujudan totalitas dan loyalitas atau kesetiaan kita kepada Tuhan yang kita imani. Ketaatan atau loyalitas dan kesetiaan kita kepada Tuhan adalah dasar hidup untuk membangun keluarga-keluarga Kristiani yang kokoh. Karena itu, mari kita terus berusaha menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Allah sendiri melalui cara hidup kita, termasuk hidup di tengah keluarga kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Karena itu Bapak Ibu dimohon untuk bangkit dan berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang kita wujudkan dengan menghimpun persembahan yang dipandu oleh anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama patut bersyukur kepada Tuhan dengan kita bersama-sama menghimpun persembahan. Sebagai dasar kita menghimpun persembahan, ada firman Tuhan yang begini, persembahkanlah syukur kepada kurban sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Untuk menghimpun persembahan, kita bersama-sama angkat pujian kidung jemaat nomor 451 bait yang pertama, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat, dan kita juga menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa dengan diakhiri doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa merawat memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu. Jikalau saat ini kami bisa membangun persekutuan ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing dengan penuh kekuatan, dengan penuh keselamatan, semuanya itu adalah karena anugerah-Mu. Kami bersyukur juga untuk firman yang telah kami hayati. Sempurnakanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami masing-masing, supaya firman-Mu itu bisa kami lakukan, dan firman-Mu mampu membawa hidup dan kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Kami memohon pertolongan, kami memohon kekuatan, kemampuan di dalam kami menghadapi pandemi virus corona yang sampai saat ini belum juga usai. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa menjaga kesehatan diri kami dan juga sesama kami dengan hidup berdisiplin diri sebagaimana anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah bangsa dan negara kami.
Semuanya itu adalah upaya kami untuk bersama-sama menekan dan menghentikan perkembangan virus corona ini, agar semuanya bisa segera berlalu dari kehidupan bangsa dan negara kami khususnya. Demikian pula kami menyerahkan para medis yang terus berjuang berusaha untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Demikian juga mereka yang senantiasa berjuang untuk menolong menyembuhkan saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan, kepadamu-lah kami memohonkan kekuatan, kesabaran bagi para medis yang terus berusaha berjuang, supaya mereka bisa membawa pengharapan di dalam kehidupan saudara-saudara kami melalui perjuangan mereka. Tuhan kiranya memberkatinya. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai dengan yang ada di pelosok desa. Hikmat-Mu kiranya senantiasa membersamai mereka, supaya mereka bisa memimpin dengan penuh bijaksana, adil, dan mampu membawa perubahan yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk keberadaan gereja-Mu yang ada di dunia. Kiranya gereja-gereja Tuhan juga mampu hidup di dalam kebersamaan untuk mewujud nyatakan karya dan kehendak Tuhan, khususnya GKJW Jemaat Sidorejo di dalam mengupayakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan melengkapi dengan kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan kepada majelis jemaat, badan pembantu majelis jemaat, pengurus-pengurus kelompok pepantan, dan juga seluruh warga jemaat, supaya kami bisa bersama-sama bekerja dan bekerja sama di dalam mewujud nyatakan pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga pelayanan-pelayanan itu bisa mewujud nyata dan bisa menjadi sarana kesaksian hidup kami, gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang menderita sakit. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kesembuhan melalui setiap upaya yang telah mereka lakukan. Demikian pula mereka yang mengalami pergumulan terkait dengan perekonomian, pergumulan karena masalah keluarga, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Berilah mereka terang, jangan biarkan pergumulan yang dialami menjadikan mereka undur dari hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang melanjutkan studi di tengah pandemi virus corona ini, ya Tuhan. Kiranya hikmat-Mu senantiasa membersamai warga jemaat, anak-anak jemaat yang akan melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga di dalam kondisi yang seperti ini, mereka tetap mampu memiliki semangat, mereka tetap mampu memiliki daya juang untuk mempersiapkan masa depan mereka, supaya mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa, gereja, yang memiliki kualitas hidup di dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat di dalam pekerjaan mereka. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan yang ditekuni oleh warga jemaat, sehingga melalui pekerjaan itu mereka bisa menyambut berkat Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Dan Tuhan kiranya memberikan kemampuan pula supaya mereka bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan berkat itu juga bisa dipakai untuk menjadi sarana kemuliaan nama-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah Tuhan, doa dan pengharapan kami. Demikian juga dengan persembahan yang sudah kami himpun, kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Sucikan dan kuduskan persembahan kami agar layak untuk Tuhan terima.
Dan persembahan ini bisa menjadi alat kemuliaan nama-Mu melalui jemaat-Mu di tempat ini. Majelis jemaat yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan, Tuhan lengkapi dengan hikmat kebijaksanaan akal budi, supaya pengelolaannya betul-betul didasari atas takut akan Engkau, Sang Pemilik gereja. Tuhan, inilah permohonan kami, doa kami, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat 457 baitnya yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Mari kita undur dari ibadah kita masing-masing untuk melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Ingatlah, Tuhan telah menyatukan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Karena itu mari kita terus mengupayakan ketaatan dan kesetiaan kita melalui kehidupan rumah tangga kita masing-masing, supaya keluarga kita bisa menjadi saluran berkat, saluran cinta kasih dimanapun kita berada. Ingatlah, dalam menjalani kehidupan ini, banyak kesulitan, rintangan yang menjadi kenyataan dan bagian dari kehidupan kita. Namun yakin dan percayalah, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan menyertakan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita hari demi hari. Semuanya itu dinyatakan oleh Tuhan melalui berkat-Nya. Karena itu satukan hati pikiranmu, arahkanlah kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menolong, menguatkan dan memampukan saudara-saudara di dalam menjalani kehidupan ini, mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 474 kita nyanyikan mengakhiri ibadah kita saat ini.